Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita semua bisa belajar lagi dalam mata kuliah psikologi kepribadian. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yakni psikologi individualnya Alfred Adler, seperti itu. Oke, sebelumnya semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat di kediamannya masing-masing, termasuk dengan keluarganya, seperti itu. Walaupun sedang mengalami musibah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan segera kembali sehat secara fisik dan mental. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai psikologi individualnya Alfred Adler, seperti itu. Nah, di sini gambaran umum dari psikologi individualnya Adler, yakni Adler menggambarkan pandangan optimis akan manusia yang sangat bersandar pada gagasan minat sosial, yaitu perasaan menyatu dengan semua umat manusia. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Freud yang lebih didorong insting kehidupan dan kematian, dorongan seksual. Nah, dalam pandangannya Adler itu individu itu ada minat sosial, yaitu hubungan dengan manusia lainnya, seperti itu. Nah, kalau dilihat, Freud kan memiliki asumsi bahwa manusia itu memiliki sedikit pilihan, seperti itu, dan tidak memiliki pilihan sama sekali dalam membentuk kepribadian mereka. Nah, ini tidak sesuai dengan teorinya Adler bahwa manusia punya kemampuan untuk membentuk kepribadiannya, seperti itu, dan manusia itu sendiri memiliki tanggung jawab dalam kepribadian mereka, seperti itu. Oke, itu tadi secara singkat atau gambaran umum mengenai psikologi individualnya Alfred Adler. Jadi memang pandangannya Adler sama Freud itu berbeda atau berlawanan, seperti itu. Nah, perlu diketahui, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut, Adler itu sendiri sebenarnya anggota dari kelompoknya Freud. Nah, akan tetapi karena pandangan Adler itu berbeda dari Freud, akhirnya memilih untuk mendirikan atau mengembangkan teori sendiri, seperti itu. Kita akan bahas sekilas mengenai biografi singkat dari Alfred Adler atau pendiri dari psikologi individual. Nah, Adler lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di Rudolfsheim, sebuah desa di dekat Wina, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa baca lebih banyak di buku atau e-book yang sudah saya bagikan, psikologi kepribadian, Face. Nah, itu sudah dijelaskan lebih banyak mengenai kondisi kesehatan dan lain sebagainya dari Adler kecil sampai dewasa, seperti itu. Termasuk juga mengenai kondisi keluarga dari Adler kecil, seperti itu. Nah, perlu diketahui memang teori yang dikembangkan oleh Adler itu sangat mempengaruhi teori-teori selanjutnya, tokoh-tokoh psikologi selanjutnya seperti Harry Stack Sullivan, Karen Horney, Julia Rotter, Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan, Carl Rogers, Albert Ellis, kemudian Rollo May, dan yang lainnya. Dan itu semua beberapa yang saya sebutkan merupakan tokoh yang juga mengembangkan pendekatan konseling. Nah, nanti teman-teman juga akan mempelajari itu ketika waktunya tiba, seperti itu. Nah, saat ini kalian masih belajar mengenai psikologi kepribadian, dan secara khusus pada pertemuan ini mengenai psikologi individualnya Adler, seperti itu. Nah, prinsip pertama dari Adler yaitu
individu itu berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Jadi setiap individu punya perjuangan atau memperjuangkan keberhasilan atau bisa dikatakan superioritas. Jadi seperti itu. Nah, di sini Adler menjelaskan individu itu memiliki kekuatan dinamis di balik perilaku manusia yang merupakan perjuangan untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Dan saya meyakini masing-masing mahasiswa bimbingan konseling Islam atau pendengar lainnya memiliki hal ini. Jadi memiliki sesuatu yang ingin diraih, keberhasilan tertentu yang ingin diraih, superioritas tertentu. Dan jenisnya ada banyak seperti itu. Nah, dalam pandangannya Adler itu dijelaskan individu yang tidak sehat secara psikologi akan berjuang memperoleh superioritas secara pribadi. Seperti itu. Sedangkan individu yang sehat adalah individu yang secara psikologis akan mencari keberhasilan untuk umat manusia. Jadi keberhasilan yang diraih itu bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesama manusia atau individu lain. Nah, itu yang dikatakan sehat secara mental, seperti itu. Nah, memang Adler juga meyakini bahwa dalam psikologi individual mengajarkan bahwa setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik yang memunculkan perasaan inferioritas, jadi perasaan rendah diri, minder dan lain sebagainya. Dan itu memang setiap individu juga memiliki superioritas, inferioritas. Nah, tergantung bagaimana individu itu bisa mencapai superioritasnya atau keberhasilan yang ingin digapainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setiap individu itu memiliki daya juang. Nah, daya juang ini tentu untuk tujuannya yaitu meraih superioritas atau keberhasilan dari apa yang ingin dicapainya. Makanya memang setiap individu daya juangnya berbeda-beda. Ada yang misalkan sebagai seorang mahasiswa itu kan berjuang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pada akhirnya nilai yang maksimal. Nah, akan tetapi kan daya juangnya berbeda. Misalkan di dalam diskusi kelas ada yang sangat aktif, ada yang pasif, ada yang hanya titip absen. Nah, itu kan bisa dikatakan memang daya juang masing-masing berbeda seperti itu. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, individu itu kan dikaruniai bisa jadi tubuh yang kecil, lemah, inferior ketika lahir. Akan tetapi karena daya juang itu sendiri, manusia secara terus-menerus akan didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan inferior dan didorong untuk keinginan menjadi sempurna atau lebih baik. Makanya tadi misalkan saya meyakini mahasiswa itu kan berbeda-beda dengan keterbatasannya masing-masing. Nah, tergantung bagaimana daya juangnya itu sendiri dalam meraih superioritas atau keberhasilannya seperti itu. Nah, oke, yang kedua yaitu prinsipnya dari Adler, yakni persepsi subjektif seseorang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Jadi persepsi subjektif artinya persepsi masing-masing individu akan membentuk perilaku dan kepribadiannya. Jadi bagaimana dirinya menyikapi hal-hal tertentu itu akan membentuk kepribadiannya. Menyikapi hal-hal sosial yang ada di lingkungannya itu akan membentuk kepribadiannya. Seperti itu. Dan itu subjektif, artinya tidak bisa dikatakan sama, itu memang berbeda bagi individu masing-masing seperti itu.
Oke, saya lanjutkan prinsip ketiga, yakni kepribadian itu berbentuk kesatuan dan konsistensi diri. Nah, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, memang kepribadian itu sendiri itu konsisten. Jadi sesuatu atau perilaku yang selalu dilakukan berulang-ulang. Jadi dalam kondisi apapun itulah yang akan dilakukan atau yang ditunjukkan, itu baru bisa dikatakan kepribadian. Tapi kalau itu dilakukan temporal, ada momen-momen tertentu, itu belum bisa dikatakan pribadiannya. Mungkin itu lebih kepada respon dari apa yang terjadi, dari stimulus yang ada, seperti itu. Nah, dalam hal ini Adler itu menekankan keyakinannya bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi melihatnya itu tidak bisa bagian per bagian, tapi harus secara komprehensif. Artinya beberapa aspek itu dilihat, dijadikan menjadi satu kesatuan, seperti itu. Makanya tidak bisa dikatakan individu itu memiliki keberbedaan A apabila hanya dilihat dari salah satu aspeknya. Harus dilihat secara menyeluruh, seperti itu. Oke, yang keempat prinsipnya yaitu minat sosial. Nah, ini yang membedakan psikologinya Freud sama Adler. Jadi ada minat sosial. Jadi bagaimana individu itu bisa berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan minat sosial adalah nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosialnya. Nah, seperti itu. Tentu setiap individu itu akan berbeda-beda, karena memang individu kan unik, tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Nah, minat sosial itu bisa didefinisikan sebagai sikap keterikatan dengan umat manusia secara umum maupun sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat, seperti itu. Nah, yang perlu dipahami, sumber dari minat sosial itu adalah hubungan, misalkan dari keluarga. Nah, kita kan sebagai makhluk hidup berawal dari keluarga. Nah, dari situlah biasanya minat sosial akan mulai berkembang. Tentunya ini pada fase-fase kanak-kanak awal, seperti itu. Nah, nanti pasti akan berkembang seiring berjalannya waktu. Kalau bayi itu kan pasti minat sosialnya lebih kepada bagaimana interaksi dengan orang tuanya. Nanti ketika TK mungkin akan bergeser ke gurunya. Nanti ketika SD mungkin akan bergeser ke temannya. Nanti SMP mungkin ke lawan jenis, SMA dan seterusnya. Itu kan minat sosialnya. Nah, seperti itu. Nah, menurut Adler, minat sosial itu sangat penting karena sebagai tolak ukur kesehatan psikologis, seperti itu. Jadi menurut teorinya psikologi individualnya Adler, minat sosial itu sebagai sebuah tolak ukur psikologis, seperti itu. Sehingga Adler itu sampai menyebutkan ini sebagai kriteria tunggal dari nilai manusia. Jadi minat sosial itu kriteria tunggal dari umat manusia, dari nilai manusia, seperti itu. Yang kelima yaitu prinsip dari psikologi individu Adler, yaitu gaya hidup. Nah, di sini struktur kepribadian yang konsisten secara pribadi berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Jadi dari tadi pertama superior, kemudian ada bagaimana daya juangnya dan seterusnya, sampai pada yang kelima itu gaya hidup. Nah, tentu nanti akan tidak sama masing-masing individu mengenai gaya hidupnya, meskipun itu bisa jadi dari individu yang kembar identik, seperti itu pasti berbeda.
apa namanya, saya punya kawan saya itu adalah seorang yang kembar secara identik, laki-laki, tapi ternyata saat ini, tidak sampai saat ini sih sebenarnya, mulai dari SMA pun sudah menunjukkan apa namanya, kepribadian yang berbeda, sampai gaya hidupnya pun juga berbeda, dan sekarang pun masing-masing memiliki apa ya, profesi juga yang berbeda, padahal secara kembar identiknya sangat persis sekali. Hampir misalkan teman-teman yang tidak pernah bertemu itu tidak akan bisa membedakannya, mana yang A mana yang B, seperti itu. Nah, dalam teorinya Adler itu bagaimana kita bisa menilai tujuan akhir dari individu itu dari, ya tadi kan sudah saya jelaskan ya, ini nanti secara singkat melalui yang pertama daya juang. Nah, daya juang masing-masing individu atau bawaan, kemudian keterbatasan fisik yang ada di dirinya, terus muncullah perasaan inferior. Nah, kemudian perasaan inferior ini masing-masing akan ada dua cabang. Kalau misalkan negatif, dia akan memiliki perasaan yang berlebihan, tapi kalau dia bisa positif, maka dia akan memunculkan perasaan tidak sempurna yang wajar. Jadi menyadari mengenai keterbatasannya. Nah, nanti juga akan berbeda hasilnya, tujuan akhirnya. Kalau yang negatif tadi untuk keuntungan pribadi, kemudian superioritas atau keberhasilannya juga untuk pribadi, tujuannya pun akan disamarkan, biasanya tidak akan terang-terangan. Nah, sedangkan yang positif, dia akan memunculkan minat sosial, kemudian memunculkan superioritas keberhasilan yang itu tadi dikatakan bermanfaat bagi umat manusia. Jadi tujuan akhirnya akan tampak jelas seperti itu. Jadi memang akan berbeda. Yang terakhir, yang keenam, prinsipnya dari Adler yaitu mengenai daya kreatif. Nah, gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif yang ada dalam diri manusia. Coba kita renungkan, pasti saya meyakini masing-masing mahasiswa itu memiliki tingkat kreativitas yang berbeda. Nah, teman-teman kalau boleh saya ceritakan, beberapa mahasiswa BKI itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Ada yang apa namanya, karena saking kreatifnya sampai bisa masuk majalah, koran, akan kerajinan tangan yang dibuatnya, yaitu untuk apa namanya, istilahnya ya, background untuk tunangan, seperti itulah. Ada yang seperti itu, apa ya namanya, nanti teman-teman saya kan lebih tahu lah. Ada yang misalkan menjahit. Nah, sampai teman-teman dosen pun sangat tertarik untuk meminta bantuannya menjahit karena kreativitasnya, dan hasilnya juga bagus. Ada juga yang apa namanya, fotografi dan lain sebagainya, editing dan lain sebagainya, apa namanya, olahraga juga ada, musik juga ada, dan itu kan pasti berbeda-beda. Nah, makanya setiap individu itu memiliki daya kreatif yang berbeda, dan daya kreatif yang dimiliki individu itu membuat mereka dapat mengendalikan dirinya sendiri atau kehidupannya sendiri, bertanggung jawab akan tujuan akhirnya, menentukan cara menggunakan untuk meraih tujuan, dan berperan dalam membentuk minat sosial mereka. Pastikan misalkan dia memiliki kreativitas apa namanya, membaca. Nah, nanti pasti dia kan akan ikut apa namanya, grup-grup atau kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang literasi. Nah, itu kan minat sosial juga. Kalau musik pasti kan mainnya di band, nah itu kan juga minat sosialnya. Nah, seperti itu. Jadi memang seseorang itu akan apa namanya, bertanggung jawab atau bisa mengendalikan diri mereka kalau dia bisa menyadari daya kreativitasnya sendiri, seperti itu. Nah, perkembangan abnormal. Jadi Adler meyakini bahwa manusia adalah gambaran dari apa yang mereka ciptakan atau buat dalam hidupnya sendiri. Jadi
Daya kreatif itu membantu manusia sampai menuju batasan tertentu dengan kebebasan menjadi sehat secara psikologis atau tidak sehat secara psikologis, dan untuk mengetahui gaya hidup yang berguna ataupun tidak, seperti itu. Nah, dikatakan abnormal itu ketika individu itu tidak bisa memiliki minat sosial yang berkembang. Jadi dia lebih menjadi dirinya yang ansos misalkan, atau antisosial, atau menarik diri dalam lingkungannya. Nah, itu bisa dikatakan dirinya mengalami kondisi yang tidak sehat secara psikologis. Ada faktor eksternal yang menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang pertama ada kelemahan fisik yang berlebihan, gaya hidup manja dan gaya hidup terabaikan. Nah, itu yang bisa jadi menjadi trigger individu itu tidak bisa berkembang normal atau menjadi abnormal. Yang pertama adalah kelemahan fisik yang berlebihan, gaya hidup manja, dan gaya hidup yang terabaikan. Kalau kelemahan fisik sudah jelas, bisa jadi karena dirinya tidak sempurna, misalkan ada salah satu bagian tubuhnya yang cacat dan dia tidak bisa mengembangkan perasaannya secara wajar, artinya masih berlebihan, saya ini orang yang bla bla bla. Nah, itu juga akan menjadi dirinya abnormal, seperti itu. Gaya hidup manja ini orang yang memiliki minat sosial yang lemah, namun mempunyai hasrat yang kuat untuk terus mempertahankan hubungan yang bersifat ketergantungan, seperti hubungan mereka memiliki sebelumnya dengan salah satu atau kedua orang tua mereka. Jadi sangat tergantung dengan salah satu dari kedua orang tuanya atau keduanya, sehingga apapun yang diinginkan harus diwujudkan oleh kedua orang tuanya atau salah satunya. Kalau yang terabaikan itu lebih kepada anak-anak yang tidak merasa dicintai atau tidak diinginkan. Ini akan membentuk pribadi atau anak-anak yang memiliki gaya hidup yang terabaikan, seperti itu. Nah, di sini Adel menjelaskan itu individu itu memiliki pola perilaku yang cenderung untuk melindungi dirinya di muka umum ketika mereka merasa tidak siap, seperti itu. Jadi ada upaya untuk kecenderungan untuk melindungi dirinya, seperti itu. Jadi menyembunyikan citra diri mereka yang tinggi dan mempertahankan gaya hidup yang mereka jalani saat ini. Jadi apa yang dilakukan itu sebenarnya sebagai sebuah bentuk perlindungan diri, seperti itu. Nah, di sini kecenderungan untuk melindungi yang paling umum itu adalah individu yang suka mencari alasan, seperti itu. Jadi karena misalkan sesuatu hal dia lebih suka mencari alasan, ngeles saja. Nah, itu bisa dikatakan itu sebenarnya dia sedang melindungi dirinya dari keadaan yang tadi tidak sehat tadi, seperti itu. Atau yang kedua agresi. Nah, itu kalau agresi lebih bersifat melukai ya. Jadi dia berupaya melindungi superioritasnya dengan cara berlebihan. Nah, sampai pada bisa jadi melukai secara fisik dan verbal, seperti itu. Nah, ini bentuknya agresi itu bisa depresiasi, dakwaan, dan atau mendakwa diri sendiri. Nah, kalau depresiasi itu kecenderungannya adalah menilai secara rendah, ya, kecenderungan menilai secara rendah atas pencapaian dari orang lain. Jadi pencapaian orang lain itu dianggap sepele, kalau pencapaian dirinya dianggap superior. Nah, seperti itu bentuk depresiasi, salah satu contoh dari agresi.
Sedang kalau dakwaan itu menyalahkan orang lain untuk kegagalan seseorang dan membalas dendam demi melindungi harga dirinya yang lemah. Jadi membalas dendam, nah bentuknya seperti tadi yang saya sampaikan, bisa secara fisik maupun verbal seperti itu. Ada juga yaitu perlindungan yang berupa menarik diri. Nah, kalau ini lebih kepada individu itu menjaga jarak hubungannya dengan orang lain seperti itu. Nah, itu memang salah satu cara untuk melindungi diri. Saya jelaskan selanjutnya. Ini menurut Adler, jadi sifat-sifat dari individu itu tergantung dari urutan lahir dirinya. Apakah dia anak pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu akan berbeda menurut Adler. Jadi pandangan Adler itu yang dijelaskan bahwa individu dengan urutan lahir tertentu akan menunjukkan sifat yang berbeda. Yang pertama, kalau anak sulung ya. Jadi dia sifat positifnya akan melindungi orang lain dan merawatnya. Kemudian organisator yang baik. Nah, sifat negatifnya memiliki kecemasan yang tinggi, perasaan berkuasa yang berlebihan, permusuhan yang secara tidak sadar, berjuang untuk mendapatkan pengakuan, harus selalu benar, sedangkan yang lain selalu salah. Sangat keras dalam mengkritik orang lain, dan yang terakhir tidak bisa bekerja sama, individualis. Yang anak sulung. Kemudian anak kedua, sifat positif yaitu memiliki motivasi yang tinggi, bisa bekerja sama, memiliki daya saing yang cukup. Sedangkan negatifnya, daya saing tinggi, mudah berkecil hati. Anak bungsu, dia memiliki ambisi yang realistis. Sedangkan yang negatif, karena bungsu, jadi dia manja, bergantung pada orang lain, ingin selalu unggul dalam segala hal. Dan terakhir, ambisi yang tidak realistis. Sedangkan kalau anak tunggal, sisi positifnya matang secara sosial. Sedangkan negatifnya memiliki perasaan superior yang berlebihan, karena anak tunggal kan, jadi apapun keberhasilan itu harus dicapainya. Sifat kerjasama yang rendah, harga diri yang tinggi, dan memiliki juga cara hidup yang manja seperti itu. Sekilas terakhir yang ingin saya sampaikan, psikologi individualnya Adler itu dipengaruhi oleh salah satunya urutan kelahiran, kemudian ingatan masa kecil yaitu minat sosial individu dengan orang tuanya atau keluarganya, dan mimpi dan ini untuk mendorong munculnya keberanian, harga diri, dan minat sosial seperti itu. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan mengenai psikologi individualnya Alfred Adler. Materinya saya rasa cukup yang saya sampaikan. Teman-teman bisa mempelajari lebih banyak dari bukunya Face Psikologi Kepribadian buku 1 atau e-book yang telah saya bagikan di e-learning kelas. Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat, dipelajari, didengarkan dengan baik. Kemudian saya mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.